Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, pagi hari ini, di ibadah subuh ini Allah karuniakan kemudahan diri kita untuk bermajlis kembali, ya, di dalam agenda kajian subuh KRM, ya, insya Allah. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, kepada para sahabat, tabiin, tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang senantiasa berharap syafaat dia besar. Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan membahas tema terkait tentang kupas tuntas ain dan hasad, penyebab problem fisik mental yang tidak disadari. Ini di bagian yang kedua, ya, di part yang kedua. Jadi part yang sebelumnya hari Selasa kemarin. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum menyimak, nanti silahkan dicek ya di link ID atau di link ID, ya, kalau di IG mungkin ada batasannya dihapus. Silahkan nanti dicek link ID-nya di grup WhatsApp, di scroll. Tapi kalau sudah masuk link ID, dia kita berikan berbayar. Yang gratis bagaimana? Yang gratis silahkan live langsung di kajian subuh seperti ini. Baik, ada beberapa informasi sebelum kita nanti masuk ke materi. Di antaranya, insya Allah kita akan ada agenda malam hari, ya, pertengahan bulan. Insya Allah ini terkait sama kajiannya tentang lanjutan atau bahasan yang lebih spesifik, ya, terkait tentang ain dan hasad atau ain secara umum. Baik, silahkan disimak nanti di grup WhatsApp kalau pengen info yang lengkapnya, insya Allah. Ya, ini untuk kajian di malam Jumat, hari Kamis, malam Jumat depan, insya Allah, ya. Temanya terkait tentang ain, penyebab anxiety dan kanker. Jadi ada beberapa kondisi nanti di dalam keyakinan dalam Islam atau pemahaman dalam syariat ini, ada penyakit ain itu yang menyebabkan penyakit-penyakit yang serius atau yang kronis atau degeneratif, ya, sehingga dampaknya itu nanti ketika diterapi pun kadang sulit diterapi ke medis, seolah-olah nanti panjang nggak selesai-selesai. Ternyata dari sisi yang lain ada pengaruh-pengaruh ain yang memperparahnya, ya. Jadi buat teman-teman semuanya nanti yang pengen membahas atau menyimak bahasan khusus terkait dengan anxiety dan kanker yang dipicu atau yang disebabkan oleh ain itu sendiri, silahkan nanti simak, ikuti kajiannya tanggal 20 November. Waktunya malam hari 19.30 sampai 21.30, ya. Infak terbaik, ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan mau tanya ini berapa, silahkan infak terbaik. Jadi kajian kita insya Allah nanti ada kajian akhir bulan, ada kajian pertengahan bulan. Kajian pertengahan bulan itu biasanya akan dibahas tentang tema-tema yang memang insya Allah sedang kita angkat di kajian subuh. Nah, yang lebih spesifiknya nanti di kajian malam insya Allah. Siapkan infak terbaik, mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan untuk kita semuanya insya Allah. Silahkan di screenshot atau nanti silahkan disimak di WhatsApp grup KRM, ya. Jadi kalau nanti pengen tahu infonya lebih lengkap, silahkan disimak di WhatsApp grup KRM. Insya Allah nanti info-infonya lengkap di situ, ya. Dan mudah-mudahan nanti tidak tertinggal. Karena ada kadang-kadang yang agendanya sudah lewat, baru menghubungi. Oh, ternyata scrollnya terlambat. Ya, baik. Yang berikutnya, ada beberapa informasi di antaranya. Karena agenda kita ini memang rutin kita agendakan setiap pada subuh dan gratis insya Allah. Jadi bagi teman-teman yang mau mensupport aktivitas KRM, silahkan, ya, manfaatkan, silahkan salurkan lewat QRIS atau rekening yang tertera, ya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini menjadi sebab kebaikan untuk semuanya. Insya Allah Allah mudahkan
harapannya setiap urusan kita. Baik, yang berikutnya, setiap agenda-agenda KRM insya Allah nanti semua infonya ada di grup WhatsApp ya. Semua infonya ada di grup WhatsApp. Insya Allah nanti agenda-agenda KRM dari yang kajian subuh atau kajian-kajian lainnya insya Allah semuanya akan kita posting di grup WhatsApp. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang terlewat infonya silahkan di scroll satu persatu. Karena infonya insya Allah udah kita share lengkap di grup WhatsApp insya Allah. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung di Zoom, silahkan nanti langsung masuk saja karena ini tidak ada di confirm ya. Jadi langsung otomatis masuk. Kecuali nanti yang masuk grup memang nanti di confirm. Silahkan buat teman-teman semuanya yang mau gabung di Zoom otomatis. Baik, seperti biasa mengingatkan bahwasanya untuk menyiapkan alat tulisnya, tulis, dirangkum, dibuat resume apa yang disampaikan oleh guru kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita tulis ini menjadi wasilah kebaikan, kita mudah mengingat atau mudah memahaminya insya Allah. Yang berikutnya, luruskan niatnya semata-mata karena Allah. Dengan niat karena Allah ini mudah-mudahan mendatangkan kebaikan, bahkan manfaat yang besar untuk dunia maupun akhirat kita insya Allah. Yang berikutnya, mengingatkan untuk menutup aurat. Mudah-mudahan dengan menutup aurat ini Allah berkahi niat kita menuntut ilmu meskipun majelisnya online, dan mengantisipasi jangan sampai nanti ada yang terbuka kameranya. Ada beberapa kali yang nampak terbuka kameranya dan lupa atau mungkin belum tutup aurat. Yang berikutnya, nanti kalau sudah merangkum, meresum, membuat tulisan silahkan di-share di grup WhatsApp KRM 1-8. Yang mau bertanya pun boleh nanti di grup WhatsApp. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita harapkan nanti semuanya di grup WhatsApp karena memang di majelis ini tidak ada sesi pertanyaan karena waktunya terbatas ya sampai jam 6.30. Baik, untuk mempersingkat waktu kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini di pagi yang penuh dengan kebaikan ini. Allah karuniakan kita kemudahan untuk hadir. Semoga Allah berkahi majelis kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Teriring doa untuk kita semua, semoga yang hadir dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan, diringankan ketika menghadapi ujian, diberikan jalan keluar atas semua kesulitannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pekan yang lalu kita telah membahas referensi dari Al-Quran terkait dengan fenomena ain dan hasad. Kemarin mulai dari surah Al-Qalam, kemudian apalagi surah Al-Kahfi dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemarin kita sudah merujuk ke Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat dari sudut pandang sunnah, dari hadis, beberapa hadis ya, yang terkait dengan ain dan hasad. Ada 3 tema utama di hari ini. Disiapkan konsentrasi karena agak mikir dikit hari ini. Yang pertama terkait dengan referensi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa nanti. Kemudian yang kedua, perbedaan antara ain dan hasad, karena ada pertanyaan kemarin yang disampaikan ke saya, bagaimana membedakan ain dan hasad. Sebenarnya bukan bedanya yang perlu, tapi cara terapi dan cara menyikapinya itu yang paling kita inginkan. Nah, kemudian yang ketiga, nah yang kemarin sempat muncul pertanyaan di IG atau di chat kemarin ya, tentang ciri para pelempar ain. Nah, nanti kita akan membahas di bagian yang ketiga di hari ini, tentang ciri pelempar ain. Baik, sebelum masuk ke bagian yang pertama, tentang referensi dari sunnah, tujuan kita membahas tema ain dan hasad ini, yang paling pokok adalah memperkuat keyakinan kita betapa benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting, supaya bertambah keimanan kita, supaya keyakinan kita kepada Nabi bertambah. Di antara yang menimpa pada diri kita adalah tentang ain dan hasad, dan ini dikabarkan oleh beliau 1400 tahun yang lalu.
Dari situ mudah-mudahan kita semakin yakin tentang kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling penting dari maksud dari pembahasan ini. Yang kedua, pembahasan tentang ain dan hasad ini satu wilayah, satu rumpun dengan gangguan syaitan, kemudian gangguan sihir. Satu rumpun, maksudnya berarti ada kaidah yang akan serupa di situ. Yaitu kita diwajibkan untuk merujuk kepada nas, diwajibkan untuk merujuk kepada pendapat para ulama. Di dalam pembahasan ini, kita menghindari semaksimal mungkin opini pribadi, karena ini wilayah yang sifatnya dhaif. Maka kita perlu menyandarkan pendapat kita atau opini kita kepada nas. Nah, kenapa begitu cara berpikirnya? Supaya kita terbiasa, akrab dengan nas, akrab dengan Al-Quran, akrab dengan pendapat para ulama, kemudian mulai terbiasa untuk tunduk terhadap pendapatnya para ulama. Itu yang paling mendasar. Supaya kita terbiasa menundukkan diri kita, opini, ego kita di bawah pendapat para ulama. Ini yang paling penting ya untuk membangun diri kita, membangun pemahaman yang benar. Nah, tujuan terakhir pembahasan di kajian ini maksudnya adalah untuk memagari kesimpang siuran dalam tema ain dan hasad. Karena kadang sebagian kita memahami tema ain dan hasad, gangguan jin dan sihir itu secara berlebihan. Efeknya bagi kita akan muncul mudarat baru. Mudarat itu adalah sakitnya tidak sembuh karena ditambahi dengan kecemasan berlebihan. Karena kesalahan dalam memahami. Nah, ini maslahatnya dalam dunia terapi. Mudah-mudahan dengan memahami petunjuk dari nas, kemudian pendapat para ulama tadi, cara bersikap kita proporsional, tidak terlalu ekstrim, ringan cara menyikapinya. Oke, mari kita lihat beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan ain dan hasad. Nanti kita akan detailkan beberapa hadisnya. Nah, yang pertama dari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ini sahih disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Di situ ada kalimat al-ainul haq. Ain itu benar adanya, hak tidak bisa diingkari sama sekali. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa ain itu sebuah realita yang benar-benar terjadi. Sebagaimana Allah tetapkan sebagian musibah itu dengan kecelakaan, musibah itu kemudian dengan kematian, penyakit. Nah, ada pula di antara musibah itu yang penyebabnya itu ditetapkan oleh Allah berasal atau bersumber dari ain dan hasad. Jadi ini betul-betul real terjadi. Walaupun ini tidak bisa dicerna secara akal, tidak bisa dilihat secara zahir. Tidak bisa dilihat secara zahir itu tidak berarti tidak ada. Itu sebabnya kita menyandarkan pada nas untuk meyakininya. Karena problemnya adalah ain dan hasad itu tidak bisa dilihat. Ya karena nas menyebut hal ini ada, maka kemudian kita meyakininya bahwa hal itu benar. Ini bukan sugesti. Ini bukan sugesti, tapi real betul-betul ada. Kalau ini dipanjangkan, maka pemahamannya nanti, kalau misalnya ada orang terkena ain dan hasad, lalu dibacakan Al-Fatihah, dibacakan doa, ini tafsirnya bukanlah sugesti. Jadi mohon teman-teman mungkin yang berprofesi sebagai psikolog atau psikiater, ketika ada klien dibacakan Al-Quran dan dia sembuh, jangan disimpulkan bahwa dia hanya tersugesti dengan bacaan Al-Quran itu. Bukan. Tetapi dalam kasus ain dan hasad itu disebut dalam hadis sebagai sesuatu yang hak. Jadi ini bukan sugesti. Gitu ya, ini bedanya terapi Qurani dan terapi dunia ilmu kejiwaan. Jadi ini real memang betul-betul secara nas disebutkan ada. Bahkan nanti dalam hadis yang lain, benar. Dalam Musnad Imam Ahmad pula dari Ibnu Abbas, al-ainul haq, ain itu benar adanya. Laukana syai'un sabiqal qadar, seandainya sesuatu itu ada yang bisa mendahului takdir,
sabaqatul ain, maka yang mampu mendahulunya itu adalah ain. Jadi seandainya ada sesuatu yang betul-betul bisa mendahului takdir, ini hanya kiasan, ya tidak ada yang mendahului takdir. Kalau seandainya ini betul-betul apa ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ini adalah ain dan hasad. Ini maksudnya penjelasan secara mubalaghah apa kiasan ya untuk menjelaskan betapa dahsyatnya ain dan hasad itu sampai ilustrasinya seperti bisa mendahului takdir. Maksudnya saking cepatnya pengaruhnya. Jadi ini adalah tema yang secara apa yang paling detail dalam dalam sunnah, dalam hadis. Mulai dari sebabnya, cara kerjanya, sampai cara terapinya, ini yang paling detail disebutkan dalam hadis. Nah, dalam bab ini tadi, ain itu sangat cepat kerjanya. Contohnya gimana? Contohnya begini, kalau misalnya orang itu terkena sakit yang secara medis ini mungkin perlu 1 tahun 2 tahun baru sampai level seperti ini. Tapi orang yang terkena ain dan hasad itu kadang hanya dalam hitungan pekan, dalam hitungan bulan, tiba-tiba bisa parah sekali sakitnya. Jadi itu cepat banget cara kerjanya. Makanya kalau misalnya kita mengalami penyakit sakit, kemudian ada indikasi gangguan ain dan hasad, maka ain dan hasad ini perlu diterapi terlebih dahulu karena prosesnya itu cepat banget. Ya, grafiknya itu naiknya itu cepat. Kalau ini seperti penyakit degeneratif itu naiknya cepat atau ngedropnya itu cepat bagi kita. Begitu juga kalau terkena ke psikis, kena ke kejiwaan kita, itu cenderung untuk errornya itu cepat banget. Dahsyatnya itu luar biasa. Jadi ini pengaruhnya ke dalam jiwa dan fisik kita bekerja dengan sangat cepat. Nah, kemudian ada nas lagi yang menyebutkan tentang beratnya gangguan ain dan hasad ini. Misalnya pada salah satu hadis bahwa ain itu bisa menyebabkan kematian. Dari Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak di antara takdir kematian yang menimpa umatku disebabkan karena ain dan hasad. Jadi ini problem penyakit yang detail sekali disebutkan dalam nas, ternyata efeknya bisa sampai mohon maaf kematian. Jadi ibarat racun itu kita nyebutnya ini racun yang mematikan. Kalau orang terkena ini efeknya bisa sedramatis itu. Tapi kalau gangguan jin misalnya, rasanya kita akan sangat sulit menemukan walaupun memang ada gangguan jin itu yang sampai disinyalir, sampai disebut ini sangat berbahaya gitu misalnya. Ya walaupun tentu ada bahwa setan itu bisa membuat kita sakit berat, ya tentu bisa. Tapi yang secara detail disebutkan bisa membuat kita sakit parah sampai meninggal itu adalah ain dan hasad. Ini disebutkan dan disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, dihasankan oleh Ibnu Hajar. Baik, ini referensi yang kedua. Jadi gangguan ain dan hasad itu bisa sampai menyebabkan kematian. Kalau bisa menyebabkan kematian artinya bisa menyebabkan munculnya sakit yang sangat berat sehingga sulit tertangani secara medis. Ini yang terjadi dalam ain dan hasad. Kemudian ain dan hasad itu juga bisa menyebabkan pertumbuhan tubuh itu tidak normal. Maksudnya sakit secara fisik, badan menjadi kurus. Ini disebutkan dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir radhiyallahu an. Hadis ini ada di Musnad Imam Ahmad dan disebutkan statusnya sahih. Saya potong ya sebagiannya saja, fokus ke temanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Asma binti Umais. Beliau bertanya, aku melihat putra-putra dari saudaraku yaitu Ja'far eh, kurus-kurus. Apakah mereka ini kurang makan atas sejenisnya? Kemudian kata Asma, tidak, mereka tertimpa ain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Asma untuk meruqyah anak-anak itu, dibacakan Al-Quran. Nah, dari sini berarti ada salah satu bentuk zahir yang dikabarkan kepada kita efek dari gangguan syaitan itu atau gangguan ain ini, yaitu susah makan, badannya kurus. Kalaupun makan, badannya kurus terus.
Dari sini kita bisa menyimpulkan, oh ternyata ain dan hasad itu bisa merusak sistem dalam tubuh. Bayangkan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya tiba-tiba tidak bisa berpengaruh apapun untuk tubuhnya kayak gitu. Jadi mungkin ilustrasinya orang mungkin bisa minum obat, minum jamu, minum herbal, tetapi kayak nggak ada efeknya sama sekali di badannya. Atau anak misalnya dikasih nutrisi luar biasa, sudah dirawat luar biasa, tetapi tidak kunjung sehat badannya. Nah, terkait dengan hal ini, Imam Qurtubi beliau menyampaikan, dalam hadis ini tergantung makna bahwa bacaan-bacaan Al-Quran itu bisa digunakan untuk menolak apa. Kalau gendut gimana? Sayangnya kok tidak ada hadisnya ini. Saya belum nemu. Belum ada. Allah alam bisa. Kemudian ain itu berpengaruh kepada manusia, melemahkannya dan membuatnya menjadi kurus. Ini kata Imam Qurtubi. Jadi, salah satu di antara tanda-tanda orang terkena ain dan hasad itu, nafsu makan berkurang, badannya kurus kering, membuat badannya lemah. Jadi cenderungnya gampang ngedrop, gampang sakit, gampang lemah. Itu kalau secara fisik. Kalau secara mental berarti ya hampir-hampir serupa dengan itu, mentalnya menjadi lemah. Ini kurus dan lemah ya, kurus dan lemah. Baik, ini terjadi pada anak-anak dalam hadis ini. Jadi secara umum bisa juga terjadi pada orang dewasa. Baik, kemudian eh, ain dan hasad itu bisa menyebabkan runtuhnya gunung. Masya Allah ya, dari Ibnu Abbas. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ain itu benar adanya. Dia bisa meruntuhkan gunung yang sangat tinggi. Jadi saking dahsyatnya ain ini bisa menyebabkan eh, gunung runtuh. Jadi ini ain dan hasad itu tidak hanya bisa menimpa kepada badan atau tubuh kita sebagai manusia, tetapi juga bisa kena pada benda-benda mati. Jadi misalnya yang dipuji itu kendaraannya, motornya, maka motornya bisa rusak. Kalau yang dipuji, dikagumi tadi adalah rumahnya, rumahnya juga bisa gampang rusak. Nah, cara menghindarinya nanti setelah ini. Kemarin kita bahas surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau Al-Falaq, An-Nas yang bisa kita baca tiap pagi dan sore. Baik, yang tadi lanjutannya apa? Hanya sepotong ini yang dikutip oleh Syahabul Barak dalam kitab beliau. Jadi beliau hanya menggambarkan bagaimana Imam Qurtubi menjelaskan hadis tentang kurus tadi. Jadi ain itu bisa menyebabkan seseorang lemah badannya, kemudian badannya menjadi kurus. Nah, tadi ain itu bisa menimpa kepada benda mati. Dalam beberapa kasus yang pernah disampaikan ke saya dulu itu kadang ada orang yang hampir panen besoknya, kemudian hari ini tiba-tiba ada orang lewat memuji panennya, tanamannya itu. Besoknya semua tanamannya itu busuk, tidak bisa dipanen. Ini bukan dongeng ya, ini bukan dongeng negeri ajaib kayak di film, bukan, tapi betul-betul ini terjadi. Nanti kalau dalam kasus yang up to date ya, yang sekarang ini, kadang misalnya orang dagang terus jualan, baru dimasak pagi, baru sekian jam tiba-tiba basi semua. Yang semacam ini bukan karena sihir, belum tentu karena sihir, tetapi bisa juga karena ain dan hasad. Kasus ini luar biasa, beberapa kali saya temui kasus ada orang yang dulu itu ada petani petani yang mengambil nira itu ya, yang mengambil nira itu dimasak itu hanya dalam sekian jam, seharusnya itu awet bertahun-tahun, berbulan-bulan, itu hanya setelah selesai jadi airnya jadi gula gula aren itu tiba-tiba rusak semua, busuk semua. Itu orang orang Lumajang, orang tetangga kampung dulu waktu itu pernah ke rumah. Jadi ada situasi yang semacam ini digambarkan dalam hadis. Ternyata memang gangguan ain dan hasad itu bisa bisa menyebabkan rusaknya sesuatu. Baik. Kemudian ain dan hasad ini bisa dilemparkan atau bisa dikirimkan oleh orang yang jahat
maupun orang yang soleh sekalipun. Baik orang yang jahat maupun orang yang soleh sekalipun. Saya ambilkan dari bukunya Syekh Abdul Bara Usmah bin Yasin Al-Ma'ani. Beliau sebutkan salah satu riwayat. Sesungguhnya di antara para nabi dahulu pernah melihat umatnya. Lalu nabi ini tidak disebutkan siapa namanya. Nabi ini merasa kagum dengan hal itu. Maka setelah itu wafatlah sekitar 70 ribu dari umatnya itu. Lalu kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi ini bahwa Nabi ini telah menimpakan ain kepada umatnya tadi. 70 ribu wafat. Berarti seorang Nabi. Jadi ini apa namanya ya? Energi yang muncul pada orang yang baik maupun yang jahat sekalipun. Intinya adalah kalau orang itu lalai waktu melihat hal yang menakjubkan, maka hal itu bisa menyebabkan munculnya mudarat. Hal ini ijma, disepakati oleh para ulama. Kalau kita lalai waktu melihat hal yang menakjubkan, kita lupa menyebut asma Allah, lupa menyebut misalnya Masya Allah la quwwata illa billah, yang kemarin kita bahas ya, Masya Allah la quwwata illa billah, atau mendoakan keberkahan untuknya. Ada dua. Keberkahan setelah ini akan kita bahas. Kalau yang kemarin, bacaannya adalah Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi ini kalau kata Imam Al-Munawi, hal ini sebenarnya terjadinya begini kronologinya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya melebihkan umat ini. Ini tafsiran disebutkan oleh Imam Al-Munawi. Jadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah dilebihkan. Dan akhirnya karena kelebihan yang ada pada diri umat ini, Allah tidak ridho. Ini kata Imam Al-Munawi. Allah tidak ridho jika hambanya dari umat Nabi SAW ini melihat sesuatu lalu dia lalai. Melihat sesuatu yang menakjubkan dari karunia Allah, lalu dia lalai. Maka umat ini kemudian dihukum dalam tanda kutip, ditegur oleh Allah SWT. Ketika dia lalai melihat karunia, muncullah yang namanya ain tadi, yang bisa merusak atau membinasakan karunia tadi. Jadi ini penjelasan dari Imam Al-Munawi. Kemudian ada hadis yang paling detail menjelaskan terkait dengan ain dan hasad ini, prosesnya, kemudian plus dengan cara terapinya. Hadis ini hadis yang paling masyhur terkait dengan ain dan hasad. Peristiwa tentang dua orang soleh yang bernama Amr bin Rabi'ah dan Sahal bin Hunayf. Singkat cerita, Sahal bin Hunayf ini waktu itu sedang mandi, kemudian nampaklah punggung beliau ini yang berwarna putih. Jadi nampak punggungnya, kulitnya bersih luar biasa. Nah, ketika nampak kulit yang bersih luar biasa ini, Amr bin Rabi'ah kemudian berkomentar. Komentar beliau, aku belum pernah melihat kulit seputih ini, sebersih ini, seperti kulit wanita yang dipingit. Ini komentar dari Amr bin Rabi'ah. Setelah itu, beberapa saat kemudian, Sa'al bin Hunayf tiba-tiba langsung pingsan, roboh. Jadi, dua orang ini, Sa'al bin Hunayf dan Amr bin Rabi'ah ini orang yang soleh. Mereka berdua ini adalah ahlul badar, veteran perang badar, yang sudah dijamin diampuni dosanya. Jadi tadi bahasanya kalau misalnya ain ini apakah dari orang yang jahat? Enggak, belum tentu. Tapi bisa muncul dari orang yang soleh, orang yang beriman sekalipun. Syaratnya hanya itu saja, lupa menyebut asma Allah ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Nah setelah itu akhirnya Sa'al bin Hunayf ini roboh. Maka dilaporkanlah kejadian ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat yang waktu itu hadir di tempat itu atau melihat kejadiannya ditanya oleh Rasulullah, siapakah yang kalian duga telah melakukannya? Ada kalimat, siapakah yang kalian duga atau yang kalian tuduh telah melakukannya? Maka para sahabat kemudian berkomentar, Amr bin Rabi'ah telah mengatakan sesuatu kepada Sahal bin Hunayf. Lalu setelah itu Amr bin Rabi'ah disuruh berwudu, mencuci mukanya, kemudian tangan hingga sikunya, ya berkumur, mencuci muka, kemudian tangan sampai sikunya, kaki sampai lututnya, kemudian mencuci bagian dalam dari sarungnya, dari kain yang di bawah, lalu air itu disiramkan kepada Sa'al bin Hunayf.
Nah, setelah itu Sahal bin Hunayf beliau bangun pulih seperti sedia kala. Nabi SAW ketika para sahabat menyampaikan tadi Amr bin Rabi'ah yang mengucapkan kalimat itu, maka Nabi kemudian menyampaikan, mengapa salah seorang di antara kalian hendak membunuh saudaranya? Kemudian jika seseorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, maka hendaklah dia mendoakan keberkahan untuknya. Baik, di sini ada beberapa tema penting. Nah, tadi Nabi kemudian menyampaikan, kenapa kalian tidak membunuhnya? Berarti ain dan hasad itu bisa menyebabkan seseorang jatuh pada kematian. Kemudian penawarnya adalah doa keberkahan. Mengapa ketika kalian melihat eh, hal yang menakjubkan, kalian tidak mendoakan keberkahan untuknya? Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Arabi, beliau menyampaikan bahwa doa keberkahan itu penawar dari ain dan hasad. Eh, Doa keberkahan itu bisa mencegah mudarat. Mari kita rinci satu persatu terkait dengan hadis ini. Baik, waktu itu Sahal bin Hunayf, ya Sahal bin Hunayf dikomentari sesuatu oleh Amr bin Rabi'ah. Komentar ini bukanlah komentar jahat, ya, bukan kebencian, tetapi komentar kelalaian. Ini bobotnya berbeda dengan hasad. Ini tidak dosa karena hanya tidak salah karena hanya memuji, tapi kategorinya lalai. Nah, ternyata ucapan yang lalai semacam ini bisa menyebabkan seseorang mengalami mudarat. Kalau yang dipuji atau yang dikomentari itu soal hartanya, nanti yang muncul mudarat itu di hartanya. Nanti yang dikomentari misalnya adalah pernikahannya, nanti yang muncul jadi mudarat itu di pernikahannya. Kadang akhirnya mohon maaf sulit punya keturunan, mungkin keluarganya tidak harmonis, terjadi perceraian, atau muncul mudarat-mudarat yang lainnya. Kalau yang dikomentari itu adalah prestasinya si anak, nanti si anak ini menjadi sulit sekali konsentrasi misalnya, atau prestasinya tiba-tiba eh, jatuh. Jadi semua yang dikomentari tadi akhirnya tertimpa mudarat. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang akan pasti terjadi begitu jadi dikomentari? Tidak, ini semua tergantung pada ketetapan Allah. Jadi maksudnya begini, secara umum kalau kita memuji harus menyebut asma Allah. Kalau kita melihat hal yang menakjubkan secara umum harus menyebut asma Allah. Misalnya membaca Masya Allah la quwata illa billah atau mendoakan keberkahannya. Tapi secara umum pula tidaklah setiap kekaguman itu akan menimbulkan mudarat. Tapi yang jelas itu kelalaian gitu kalau tidak menyebut asma Allah. Baik, ini tentang Amr bin Rabi'ah kepada Sahal bin Hunayf. Nah, setelah itu ketika Sahal bin Hunayf ini roboh, itu terjadi sangat instan, sangat cepat. Nah, inilah kenapa akhirnya ain dan hasad itu disebut kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka dia adalah ain dan hasad. Ini hanya pengandaian saja. Jadi ain dan hasad ini bisa menyebabkan seseorang jatuh pada sakit dan prosesnya sangat cepat. Prosesnya sangat cepat. Itu dalam hitungan detik. Kita kita jadikan satu dulu antara ainul lamah dan ainul hasad. Nanti kita jadikan dulu saja karena nanti eh, temanya hanya sama saja. Temanya serupa. Jadi bekerja sangat cepat yang menyebabkan Sahal bin Hunayf itu tidak sempat melakukan apa-apa gitu. Kemudian yang kedua, merujuk kepada hadis ini, maka ini yang dijadikan dasar oleh Syekh Singkiti, kemudian yang lainnya termasuk disampaikan oleh Syabul Barak. Ain yang berasal dari kekaguman ini, ain atau yang berasal dari kekaguman itu, mensyaratkan terjadinya itu secara langsung berhadapan dengan korbannya. Ini yang menjadi rujukan kalimat yang disebutkan oleh Syabul Barak bahwa ain dan ain itu terjadinya secara langsung ketika berhadap-hadapan. Jadi ain itu tidak terjadi melalui foto. Nah, ini yang disebutkan oleh Syabul Barak sebagai marojinya atau dalilnya. Jadi ain itu tidak melalui foto tetapi melalui pertemuan secara langsung. Ini berbeda dengan hasad. Nanti ain itu ada pecahannya, ya. Apa ain itu ada pecahannya, ada tambahannya. Nanti setelah ini insya Allah kita bahas perbedaannya.
Tapi kembali ke kisahnya Sahal bin Hunayf dan Amr bin Rabi'ah tadi. Sa'ad bin Hanif tadi akhirnya jatuh sakit. Kemudian Nabi SAW datang dan beliau bertanya, siapakah yang kalian duga telah melakukannya? Jadi Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat. Jadi ain dan hasad itu memang ada indikasinya, ada apa gejalanya. Iya betul memang ada. Tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menyimpulkan sampai pada kesimpulan terkena ain dan hasad itu adalah dengan dialog. Kronologinya kayak apa, kronologi kayak apa, itu yang paling pas untuk mendiagnosa. Maksud saya ingin sampaikan ini kepada antum sekalian supaya kita tidak sepaneng nanti antum baca di internet ciri-ciri orang yang terkena ain misalnya. Akhirnya cemas, oh saya kena ain, nggak begitu. Nggak begitu cara berpikirnya. Karena kronologi yang disebutkan dalam hadis ini berarti eh, ain dan ain ini tertimpanya itu diagnosanya itu dengan cara dialog dan diputuskan oleh sang terapis. Dialog dan diputuskan oleh sang terapis. Sebagaimana kisahnya Nabi bertanya kepada Asma tadi tentang anak-anak yang tertimpa ain tadi, Rasulullah menduga anak ini kena apa makanannya kurang gitu misalnya, lalu kemudian Asma menyampaikan, oh enggak ini terkena terkena ain. Jadi yang menyimpulkan itu adalah para terapisnya. Nah ini maksudnya supaya kita tidak bermudah-mudah mendiagnosa diri sendiri, ya supaya kita tidak bermudah-mudah mendiagnosa diri sendiri. Bagaimana ain di apa foto nanti ya penjelasannya setelah ini di perbedaan antara ain dan hasad. Nah, ini kronologinya. Jadi lebih baik untuk memutuskan tentang saya ini kena apa ya itu datanglah ke terapis. Jangan mendiagnosa diri sendiri. Karena nanti justru akan menjadi cemas. Kemudian yang kedua, indikasi atau gejala-gejala yang mungkin kita temukan di internet, gejalanya A, B, C, itu sifatnya hanya dugaan saja. Jadi abaikan saja, santai saja, datanglah ke terapis yang paham, nanti terapislah yang akan menyimpulkan kita akan seperti apa. Nah, yang berikutnya pelajaran pentingnya di sini Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, siapakah yang kalian duga telah melakukannya? Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi bertanya begitu? Kira-kira apa? Kenapa Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang kalian duga melakukannya? Kenapa pertanyaan itu muncul? Ayo, kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang kalian duga? Ini bukan bertanya kepada korbannya karena memang sedang sakit, tapi bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Kenapa kalian, siapa yang kalian duga telah melakukannya? Lalu para sahabat menjawab bahwa ini adalah dari Amr bin Rabi'ah. Bukan. Ini kaitannya dengan terapi lanjutan. Kaitannya dengan terapi lanjutan, yaitu Sahal bin Amr bin Rabi'ah setelah itu beliau disuruh mencuci wajahnya, tangan hingga siku, kaki hingga lututnya. Kaitannya dengan itu. Jadi penawarnya itu berasal dari orang yang melemparnya. Nah, model pertanyaan ini tolong digarisbawahi, ini poin sangat penting. Pertanyaan tentang siapa pelakunya itu hanya berlaku dalam ain dan hasad, tidak berlaku dalam kasus gangguan jin dan tidak berlaku dalam kasus sihir. Ayo bedakan. Nas tentang hadis tentang Nabi bertanya siapa pelakunya itu hanya dalam bab ain dan hasad. Jadi berarti kalau misalnya antum kita datang ke terapis, lalu terapis itu bilang, Mbak ente kena sihir, ayo dicari siapa pelempar sihirnya. Itu keliru secara konsep. Karena dalam kasus sihir itu tidak diperlukan siapa pelempar sihirnya, sama sekali tidak diperlukan. Jadi kalau misalnya, antum mohon maaf ini saya harus sampaikan apa adanya. Kalau kita nanti belajar terapi Qurani, lalu kita diajari cara mencari pelaku sihir. Mohon maaf, ini berarti keliru secara konsep. Mencari pelaku itu hanya dibutuhkan dalam bab ain dan hasad. Saya mohon maaf kalau di sini ada para terapis, mudah-mudahan ini saling menasihati. Ya mohon maaf. Gitu ya. Jadi mencari pelaku dalam kasus non medis ini hanya untuk bab ain dan hasad. Ini kaidah penting banget
Karena nanti dalam terapi spiritual, terutama di dunia perdukunan misalnya, itu selalu diungkap itu adalah ente terkena sihir dari sifulan-sifulan. Selalu itu kalimat yang muncul. Nah, dalam bab sihir, kalimat pelakunya adalah sifulan itu tidak diperlukan. Yang diperlukan hanya dalam bab ain dan hasad karena kaitannya dengan terapi. Gitu ya. Jadi untuk bab ain dan hasad saja pelaku sihir, pelaku ain itu diperlukan. Tapi clear ya, ini panduannya itu berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian penawarnya apa? Penawarnya sangat sederhana. Doa keberkahan. Penawarnya dalam hadis ini ada dua. Yang pertama pelakunya jadi disuruh membersihkan dirinya, lalu kemudian digunakan untuk mandi si klien tadi. Nah, yang kedua, kalau pelakunya tidak ditemukan, ya cukuplah mendoakan keberkahan. Pelakunya diketahui, lalu pelaku itu diminta mendoakan keberkahan. Kalau dia disuruh wudhu tidak mau, cukup mendoakan keberkahan. Allahumma barik alaih atau barakallahu fiq. Itu sudah cukup. Makanya kalau kita di grup ketemu sama orang, chatting, terus kita melihat sesuatu yang baik di orang itu, ucapkan barakallahu fikum, barakallahu fiq. Itu untuk menetralisir kekaguman yang mungkin pernah kita ucapkan kepada si fulan ini. Ucapannya Masya Allah la quwata illa billah atau Barakallahu fiq. Nah, kalau pelakunya tidak diketahui, cukup dibacakan dengan Al-Quran. Ini disebutkan oleh Syekh Jibrin. Kata beliau, kata Syekh Jibrin, terapinya itu ada dua jenis. Yang pertama menggunakan bekasnya tadi seperti kisah Amr bin Rabi'ah, atau cukup dibacakan Al-Quran saja. Nah, tadi kita bahas di awal, bahwa bacaan Al-Quran untuk terapi Quran, dalam terapi Quran itu bukan sugesti. Ya, bukan sugesti, tapi memang ada keberkahan, dan ini gunanya untuk menetralisir, membersihkan dari mudarat yang sedang menimpa pada diri kita. Sekali lagi, ini bukan sugesti, ya. Jadi mohon nanti diimani dengan pas konsep ini. Baik, mari kita lanjutkan. Kemudian ada pembahasan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Hasad itu asalnya adalah dendam, dan dendam itu asalnya adalah kemarahan. Jadi orang bisa menimpakan ain dan hasad itu disebabkan karena kemarahan. Ayat apa bebas saja, pokoknya yang pokok-pokok lah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bebas. Insyaallah itu bisa. Ayat-ayat ruqyah yang lainnya juga boleh. Nah, kemudian kata Ibnu Hajar Asqalani, sebentar saya ambilkan ya, supaya saya tidak salah motif. Tentang ain ini ada dua jenis. Ada yang ain itu disertai dengan hasad, dan ada ain itu yang tidak disertai dengan hasad. Ini bukan kalimat saya, ini kalimat dari Ibnu Hajar Asqalani, disebutkan di Fathul Bari. Jadi kekaguman orang soleh kepada saudaranya misalnya seperti kisahnya Sahal bin Hunayf, atau seorang nabi yang tadi disebutkan oleh Syabul Barak di kitab beliau, itu mereka mengagumi seseorang, mengagumi sebuah kejadian, tetapi tanpa disertai dengan hasad. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ini secara umum, orang yang kagum tadi itu, ainnya itu atau kekagumannya itu disertai dengan hasad. Nah, berdasarkan penjelasan Ibnu Hajar Asqalani ini, maka kesimpulannya adalah hasad itu lebih luas dibandingkan dengan ain. Mohon maaf kalau kemarin ada yang bertanya, berarti hasad itu bagian dari ain atau ain bagian dari hasad? Enggak, sebenarnya yang paling pas itu, dan ini nanti kita bahas di penjelasan dari Syekh Sintiti, ain dan hasad itu ain itu bagian dari hasad. Ain itu bagian dari hasad. Hasad itu lebih luas. Marujiknya apa? Marujiknya atau referensinya adalah surah Al-Falaq. Di surah Al-Falaq itu ada kalimat wa min syarri hasidin idza hasad. Yang dimaksud wa min syarri hasidin idza hasad itu, satu, hasadnya sendiri, dua, adalah ain yang di dalamnya ada murni pujian kekaguman, atau ain yang disertai dengan hasad. Kenapa ain itu tidak disebut dalam Al-Quran?
sedangkan yang disebut adalah hasad, itu mengindikasikan, sebagian ulama menyebutkan demikian, itu mengindikasikan bahwa ain itu bagian dari hasad. Maka Al-Quran cukup menyebut kata hasad saja untuk menggambarkan ada ain dan hasad. Jadi yang dipakai adalah yang paling umum. Nah, dengan penjelasan ini maka ain itu bagian dari hasad. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan dikutip oleh Syamul Barok di kitab beliau. Oke. Tadi penawarannya, satu, mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Yang kedua, mengucapkan Barakallahu fikum atau Barakallahu fik atau Allahumma barik alaih. Dibaca di depan orangnya. Sambil disentuh, bacakan Barakallahu fik. Surahnya ini bukan surah, doa biasa. Masya Allah la quwata illa billah atau Barakallahu fik, doakan. Dipegang di orangnya boleh, enggak juga boleh. Nah, kalau foto dipasang di medsos misalnya, itu bukan karena kekaguman, tetapi karena hasad. Kalau tertimpa ain, maka yang dimaksud oleh Syekh Al-Munajjid misalnya, kalau foto dipasang lalu dia tertimpa ain, itu maksudnya adalah ain yang ada hasadnya, bukan ain yang bukan ain yang maksudnya kekaguman. Gitu ya. Jadi ain yang yang berasal dari kekaguman atau rasa takjub itu mensyaratkan bertemu secara langsung. Yang tidak bertemu secara langsung itu adalah hasad. Nah, definisi operasionalnya kalau dalam terapi, ya dalam terapi, biasanya para terapis atau marujik-marujik yang terkait dengan terapi itu ketika menyebut ain itu berarti otomatis pujian. Kalau menyebut hasad itu berarti kedengkian. Walaupun tadi pembahasannya kayak tadi, tapi dalam dunia terapi kalau misalnya ada orang, oh ini orang ini kena ain, asumsinya langsung apa namanya pujian. Gitu ya. Mari kita bahas sebagai apa perbedaan antara ain dan hasad. Semoga sudah jelas pembahasan tadi. Ini saya ambilkan beberapa bagian saja. Ini yang pertama, ain dan hasad itu sama secara dampak. Jadi efeknya sama saja. Mau bedakan karena ain atau karena hasad, efeknya sama. Jadi kalau kena ke badan, resikonya sama. Kalau kena ke objek tertentu, ya sama saja. Berarti kalau jualan postingan, jualan boleh saja. Boleh saja. Tambahin kalimat Masya Allah di atasnya gitu. Atau ketika mau posting, doa dulu. Berlindung dari ain dan hasad. Posting jualan, tidak ada masalah. Baik, ini perbedaan yang pertama antara ain dan hasad itu sama dalam dampak, tapi hanya beda di pemicunya. Makanya kemarin bahasanya kalau disebut hasad itu berarti dari kedengkian, kalau ain itu berasal dari kekaguman. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Al-Mukhtar Asy-Syanqiti. Beliau bedakan hal itu. Ain dan hasad itu sama dampaknya, hanya berbeda di titik awalnya. Berbeda di titik awalnya. Kalau hasad itu titik awalnya adalah kedengkian, kemarahan, dendam, yang serupa dengan itu. Kemudian kalau ain itu bermulai dari kekaguman. Kemudian hasad itu ujungnya mengharapkan kehancuran pada objek atau orang yang sedang dihasati itu. Tetapi orang yang melemparkan ain, kadang ain itu dilemparkan kepada orang yang sangat dicintainya sekalipun. Yang dia tidak pernah menduga dia akan menghancurkan hal itu. Jadi kalau hasad tadi, objeknya itu memang dia ingin menghancurkan, tapi kalau ain itu, objeknya justru sosok yang sangat dia sayangi, dia cintai, yang dia sangat ingin menjaganya. Tapi karena dia lalai, lalu dia mengucapkan sesuatu, yang itu akhirnya menyebabkan rusak atau hancurnya atau tertimpa mudarat pada benda itu atau orang itu. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga, hasad itu terjadi ketika yang didengki tidak berada di hadapannya. Jadi hasad itu bisa terlempar meskipun objeknya, meskipun orangnya tidak di depan mata. Sedangkan ain itu proses yang terjadi ketika orang melihat objeknya di depan mata. Ini perbedaan. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian perbedaan berikutnya, ain itu sekali lagi kalau saya sebut ain berarti asumsinya adalah yang berasal dari pujian. Ain itu lebih mudah untuk diobati daripada hasad.
Karena cukuplah akhirnya dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah atau barakallahu fiik, itu sudah selesai. Baik, kita sampai ke bahasan yang ketiga. Kalau medsos ada foto pribadi, yang paling pokok adalah berdoa, ya berdoa. Jadi waktu kita melihat melihat tampilan postingan, berarti ucapkan Masya Allah la quwata illa billah atau barakallahu fiik. Nah, sekarang kita geser ke bagian ketiga karena tinggal 10 menit. Bagian ketiga tentang ciri pelempar ain dan hasad. Baik, disclaimer, disclaimer. Di garis bawahi, ketika kita bahas ini, maksudnya bukan untuk memberikan vonis kepada orang lain. Poin yang kedua, bentar. Nanti saya bukakan lagi ya, daripada nanti balik lagi. Karena ini yang ini agak agak panjang, yang di ada 5 ciri-ciri pelempar ain. Kita bahas ini tujuannya bukan untuk meneliti orang lain, tapi untuk diri sendiri supaya kita tidak termasuk sebagai pelakunya. Oke ya, disclaimer, bahasan yang ketiga ini tentang ciri-ciri pelempar ain untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Supaya kita tidak bermudah-mudah memvonis orang lain. Satu. Dua, supaya tidak muncul was-was. Jangan-jangan orang ini, jangan-jangan orang ini. Saya khawatirnya begitu. Tapi ini perlu kita bahas supaya kita tidak punya karakter ini, maksudnya begitu. Oke ya, paham ya? Saya khawatir setelah itu melihat sekelilingnya ini pelempar-pelempar. Susah nanti kalau begitu. Baik, ciri pelempar ain atau hasad ini, atau yang dalam jiwanya itu penuh dengan kelalaian. Yang pertama adalah, kata Syekh Abdul Bara, Anda akan melihat orang itu jarang sekali mendoakan keberkahan. Ini karakter atau hal yang paling mudah menyebabkan seseorang itu mudah melemparkan ain dan hasad. Orang itu Anda lihat, kata beliau, orang yang jarang sekali mendoakan keberkahan. Jarang sekali mendoakan keberkahan terhadap sesuatu yang dia lihat. Baik terkait dengan rumah, binatang, harta, orang lain, atau apapun. Jadi ketika melihat sesuatu jarang banget keluar dari lisannya itu kalimat-kalimat thayyibah. Nah, coba cek diri kita masing-masing, jangan melihat teropong sebelahnya, hanya untuk diri sendiri. Ya Allah, saya kalau melihat orang, pikiran saya kemana-mana, lisan saya kemana-mana. Ayo istighfar dulu. Berarti ini problemnya ada di diri kita. Bismillah, istighfar dulu. Sekali lagi, yang pertama adalah Anda melihat orang itu jarang. Ya Allah, kenapa saya kadang pengen men-skip bahasan ini karena begitu. Jadi menerapkan orang lain. Tapi kalau kita tidak paham ini, saya khawatir kita ini menjadi pelaku tanpa kita sadari gitu loh. Itu yang repot. Lalu akhirnya terus datang ke terapi, terus saya nuduh, saya ini dihasati, dihasati, padahal dia sendiri yang punya sifat itu. Nah, kan ruwet ya. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Baik, yang pertama adalah Anda akan melihat orang ini, orang muda semacam ini, jarang sekali mendoakan keberkahan. Yang kedua, Anda akan melihat bahwa orang yang punya potensi melemparkan air dan hasad itu banyak mengeluh dan tidak terima dengan ketentuan Allah. Baik, apa? Banyak mengeluh, vibes-nya itu negatif. Kemana-mana isinya curhat tentang masalah saja. Kayak nggak ada karunia gitu dalam hidupnya. Nah, kenapa oleh Syabul Bara ini disebut sebagai salah satu orang yang berpotensi melemparkan air dan hasad? Karena kalau dia terus mengeluh, terus menerus berkeluh kesah, keluh kesah terus muncul, begitu melihat orang lain punya karunia, dalam dadanya kayak kebakar seketika gitu. Atau kalau enggak dia akan bilang, aku kok enggak kayak dia ya. Karena sudah terbawa ke dalam kesehariannya selalu banyak berkeluh kesah dan tidak terima atas ketentuan Allah. Dua ini. Banyak berkeluh kesah itu berarti mengungkapkannya secara lisan, kemudian tidak terima itu secara batin, kayak ingkar gitu dengan apa yang sedang terjadi. Lalu kata beliau tambahannya ya, Anda melihat sangat sedikit orang ini bercerita tentang karunia. Sedikit sekali dia bercerita tentang karunia. Padahal Allah sebutkan dalam surah Ad-Duha itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau kita mendapatkan nikmat, ceritakan. Nah, sementara orang yang berpotensi melempar air dan hasad itu, weslah berkeluh kesah,
Wis lah nggak terima dengan takdir. Nah, yang ketiga tambahannya dia ini nggak pernah menyebut ada karunia dalam hidupnya. Kayak hidupnya itu penuh dengan keburukan. Mohon tidak melihat sebelahnya untuk kita sendiri ya. Baik, yang ketiga, kata Syahul Wara, Anda akan melihat bahwa orang ini sedikit sekali berzikir. Yang banyak dia bicarakan itu adalah harta, rakus dalam urusan harta, sering memperebutkan soal harta, sering memperebutkan, mempermasalahkan hal yang sepele, remeh-temeh, dibesar-besarin. Rebutan waris, rebutan harta, yang dibicarakan itu tentang harta. Pokoknya sehari-hari yang dibicarakan itu soal harta. Atau hal yang remeh-temeh, itu dibesar-besarkan menjadi hal yang penting. Sehingga nanti kalau konflik sama orang, yang dibuat konflik itu bukan hal yang substansial, bukan hal yang besar, tapi hal sepele dijadikan bahan konflik. Jadi yang ketiga, sedikit zikirnya, tapi banyak menyebut hal-hal yang tidak perlu. Terkait dengan dunia, terkait dengan harta. Suka berebut, rakus, bakhil. Nah, ini satu, jadi satu. Kalau kita dapati diri kita semacam ini, ya bisa jadi rakus, berebut dalam urusan harta. Makanya dalam kasus rebutan waris itu saya selalu hampir hampir selalu menduga kalau setelah itu ada orang yang sakit, kesimpulan kita selalu, ini ada yang melemparkan hasad ini. Ada rebutan harta, rebutan waris, lalu salah satu, saya sakit Pak setelah ini. Ini ada anin hasad. Ada lagi yang sakit setelah suaminya nikah lagi gitu. Kadang ini bagian dari anin hasad. Baik, yang keempat, Anda akan melihat orang yang punya potensi melemparkan ain dan hasad itu, mereka over dalam perhatian. Sangat-sangat berlebihan dalam perhatian. Bahkan kata Syahbul Borok, kadang Anda melihat mereka ini sangat-sangat keterlaluan dalam perhatian terhadap harta yang ia kagumi. Ini baru yang keempat, belum yang kelima. Yang keempat, yang tadi itu masih, ini yang keempat. Jadi Anda melihat bahwa orang itu sangat keterlaluan perhatiannya secara berlebih-lebihan terhadap urusan harta yang dimiliki oleh orang lain. Sangat keterlaluan dalam perhatian. Kepo banget dengan hartanya orang lain. Kepo banget dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Pokoknya pengen tahu, pokoknya kayak nggak terima orang lain punya sesuatu gitu. Nah, yang kelima, yang orang itu berpotensi melemparkan ain dan hasad. Kata Syabul Barak, Anda akan melihat orang itu selalu cemberut dan bermuka masam. Sering terlihat murung, wajahnya pucat, gelap pekat, kemudian selalu sedih, sering curiga, dan suka ikut campur urusan orang lain. Saya senang banget baca bagian terakhir ini. Masya Allah, clear banget. Jadi, yang bagian yang kelima ya, bermuka masam, suka cemberut, kemudian sering sering sedih, kemudian gampang curiga, terus suka ikut campur dalam urusan orang lain. Berarti begini cara berpikirnya. Kalau kita ini overthinking, gampang sedih, gampang khawatir, gampang cemas, kemudian gampang curiga terhadap orang lain, kita berpotensi untuk melemparkan ain dan hasad. Berpotensi untuk melemparkan ain dan hasad. Dan efeknya begini, ada salah satu penjelasan dari Syekh Abdul Barak Yasin Al-Ma'ani, dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ain dan hasad itu seperti panah yang dilemparkan. Kadang dia akan terkena pada objeknya, kadang dia meleset, dan kadang dia kembali kepada pemiliknya. Jika yang dilempari itu memiliki perisai. Garis bawahi poin ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Zadul Ma'ad. Sekali lagi, ain dan hasad itu seperti panah, ya, seperti panah yang dilemparkan, kadang dia sampai pada objeknya, kadang dia meleset, kadang kalau yang dilempari itu punya perisai, maka dia akan kembali pada pemiliknya. Perisainya apa? Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan ada, di antaranya zikir dan doa tentu itu.
ketakwaan tentu di antaranya, kesabaran di antaranya. Ada 10 kurang lebih disebutkan oleh Ibnu Qayyim terkait dengan perisai ini. Tapi poinnya, konsep ain dan hasad itu sesuatu yang bisa kembali pada diri sendiri. Nah, bayangkan tadi, kalau kita adalah orang yang nomor 5 tadi yang disebutkan oleh Syabul Borok, gampang sedih, gampang curiga, gampang cemberut, terus gampang overthinking kepada orang lain, terus mikir terus ke orang itu. Kalau orang yang difikirkan itu tidak punya perisai, pada saat kita berpikir negatif terus-menerus tadi, kita melemparkan ain atau hasad kepada orang itu, lalu orang itu bisa sakit. Tapi bisa pula sebaliknya. Begitu muncul kebencian terus-menerus, seuzon, overthinking terus-menerus kepada si fulan, sayangnya si fulan itu kok qadarullah dia punya perisai. Ujungnya siapa yang sakit? Kita sendiri yang sakit. Kita sendiri yang sakit. 5 poin ini tadi disebutkan oleh Syahibul Barak Usamah bin Yasin Al-Ma'ani dalam kitab beliau. Pada jilid yang kelima atau jilid ke berapa. Jadi, maksudnya begini. Inilah kenapa, Mas, Mbak, kalau dalam konsep terapi Quran yang terkait dengan mental health, ada anak misalnya, Pak, saya ini inner child, saya ini mengalami bullying, saya ini mengalami hal yang negatif. Lalu kenapa kalau antum simak kajian-kajian selama ini, saya selalu bilang maafkan, berbuat baiklah kepada orang tua, berbaiklah kepada si fulan, lapangkan batin. Kenapa solusinya selalu begitu? Karena kalau tadi kita terus-menerus mengulang-ulang perasaan atau emosi negatif tadi, atau karakter yang kelima tadi, kita ulang-ulang terus begitu, lalu ini kita arahkan kepada bapak kita yang jahat, saudara kita yang jahat, terus pikiran kita selalu curiga kepada si fulan, dan qadarullah kalau orang itu punya perisai, yang sakit itu kita, bukan dia. Gitu ya. Yang sakit itu kita, bukan dia. Itu sebabnya misalnya dalam rumah tangga, saya mengalami sakit, orang saya ini sakit, Pak. Saya ini sakit karena si fulan, karena keluarga. Begitu kita terus mengontrol emosi negatif tadi, kita ulang-ulang terus tentang si fulan tadi, bisa jadi sebenarnya sedang ada energi yang kita lemparkan ke orang itu, lalu sebenarnya balik ke diri sendiri. Jadi ini pentingnya kenapa dalam Al-Quran dan Sunnah kita diajarkan berlapang dada, memaafkan orang lain, menyambung silaturahim. Salah satu manfaatnya di bab ain dan hasad ini. Sekali lagi, 1 sampai 5 yang disebutkan oleh Syahbul Bara ini maksudnya adalah untuk evaluasi diri, supaya kita ini akhirnya punya perisai lebih, ya, punya perisai lebih, punya kemampuan lebih untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi. Baik, pertanyaannya berarti hasad bisa dilemparkan tanpa sadar. Iya, sebagaimana kita juga bisa melemparkan hasad tadi. Kita bisa melemparkan hasad itu pada orang lain. Coba perhatikan apa disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, bahwa hasad itu sumber awalnya adalah kemarahan. Berarti kalau orang tua benci banget kepada anak, sangat mungkin anak itu bisa sakit walaupun dia tidak di hadapannya. Tapi ini kita jadikan renungan dulu, nanti pekan depan eh, kita bahas tentang jenis-jenis sakit yang ada kaitannya dengan ain dan hasad secara umum yang disebutkan oleh Syabul Warad. Gitu ya. Jadi ini tadi referensinya dari hadis seperti itu, kemudian pendapat para ulama demikian. Kemudian bagian yang kedua tadi perbedaan ain dan hasad, bagian yang ketiga bahasan kita tentang ciri-ciri pelempar ain yang mungkin itu adalah diri kita sendiri. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Sebentar, closingnya. Pagarnya adalah tadi mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Kemudian atau membaca doa Barakallahu fikum atau Allah mabarik alaih. Berarti sering-sering mengucapkan kalimat ini di keluarga kita. Kalau untuk zikir pagi dan sore berarti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas silahkan dibaca. Insya Allah itu sangat mencukupi untuk pembentengan diri. Semoga sudah jelas bahasan ini. Nanti kita geser di pekan depan tentang bentuk-bentuk konkretnya insya Allah. Saya kembalikan ke Abiyadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita paham ya yang disampaikan tadi ya, karena yang panjang bahasannya. Di antara bahasan-bahasan tentang ain dan hasad ini, insya Allah lebih lengkap spesifik terhadap dampak pada penyakit, ya, penyakit jasad maupun secara psikis, Oke. insya Allah akan dibahas di hari tanggal 20, insya Allah. Jadi buat teman-teman nanti yang mau mengikuti kajiannya, silahkan hadir di majelis khusus ya, ini insya Allah tanggal 20, waktunya malam hari jam 19.30 sampai jam 21.30.
insya Allah nanti bahasanya tentang ain penyebab anxiety dan kanker yang sering diabaikan. Jadi nanti kadang kala anxiety dan kanker itu pemicu awalnya adalah dari ain. Jadi buat teman-teman yang nanti mau daftar, silahkan daftar ya di nomor yang tertera di poster atau nanti simak di grup WhatsApp ya. Insya Allah nanti akan ada. Siapkan infak terbaiknya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semuanya insya Allah. Yang berikutnya, insya Allah nanti kajian kita ini akan rutin diadakan setiap hari Selasa dan Sabtu. Jadi buat teman-teman yang mau mensupport agenda kita, aktivitas kita ini, silahkan salurkan melalui QRIS atau rekening KRN. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau mensupport aktivitas KRN, silahkan disimpan QRIS-nya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semua dan mendatangkan kemudahan-kemudahan yang besar untuk kita insya Allah. Baik, karena waktunya sudah di penghujung acara, di pagi hari ini sudah jam 6:35. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali insya Allah di hari Selasa ya. Mudah-mudahan di tema yang sama dengan part yang berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah istighfar dan kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta